Lanjut Ibu Maria Angela. Ya, baiklah. Saya di sini akan menjelaskan ya. Jadi memang Konsultannya. waktu kemarin pas viral itu tuh bingung sih ketika baca. Sebagai konsultan pajak tuh agak bingung. Gaji berapa? 5 juta dikenakan pajak 5%. Terus dalam hati gua, Wih, gila. Balik lagi. Kenapa kita pakai Zoom lagi ya? Oh iya, karena waktu ya. Karena waktu sibuk dan lain Lu sebagainya. jadi di rumah bokap lu sekarang? Iya, gue lagi di rumah di Bekasi. Jadi backgroundnya beda ya guys. Backgroundnya beda. lu kenapa sih Iya. sepeda jadi buat hiasan dinding gitu sih, Di? Iya, karena nggak dipakai lagi. Intinya itu. Sekarang jangan dipakai lagi tuh. Iya. Gua kok sepeda jadi hiasan dinding. Nah, sekarang kita akan membahas yang lagi viral kemarin PP. Kalau nggak salah beritanya itu PPH orang pribadi dengan gaji 5 juta kena 5% gitu kan. Ya, gue sempat nge-share juga di Instagram gue. Itu kan nggak bener ya, udah jelas ya. Karena itu hanya, kalau gue sih ngomongnya clickbait biasa gitu kan. Clickbait berita lah ya. Ya clickbait berita gitu kan. Tapi Media. kalau kantor pajak ya berkepentingan lah untuk meluruskan hal tersebut gitu kan. Tapi ya kena imbasnya ke kita terutama gue dan Angie yang bergerak di bidang pajak, pasti jadinya ada yang nanya gitu loh, maksudnya ini benar apa enggak nih, kenapa nih kok begini sampai heboh gitu kan. Jadi nanti Angie akan mungkin jelasin sedikit sebenarnya peraturannya itu peraturan apa, dari kapan itu sebenarnya sudah berlaku. Jadi yang mungkin highlight itu layernya sebenarnya bertambah, Ot. Jadi si Ibu Menteri Keuangan tuh sempat ngomong nih, lu 5%, 5 juta itu bohong gitu kan. Karena ada cara menghitungnya. Di Instagramnya DJP sendiri, Dirjen Pajak, itu udah dikasih tahu tuh cara menghitungnya gitu kan. Dia juga ngomong, lah kalian lebih mending kena yang 35% dong gitu kan. Jangan nganggap anak orang kecil dong yang kena, yang orang yang berpenghasilan lebih dari 5 miliar itu juga pasti kena gitu loh, maksudnya dengan layer yang bertambah dari 30% jadi 35% sekarang. Seperti itu yang paling tingginya. Sebenarnya gini, kalau dari sudut pandang orang awam ya, kayaknya Iya, betul. juga, dan ini juga mungkin dipengaruhi sama orang-orang yang literasi bacanya rendah. Jadi banyak orang ngerasa kayak selama ini mungkin dia merasa tidak pernah bayar pajak gitu. Karena kan sebenarnya kebanyakan perusahaan, ya nggak semua memang, tapi kebanyakan perusahaan kan sebenarnya pajak itu kan dibayarkan oleh perusahaannya gitu. Walaupun sebenarnya itu masuk dari penghasilan, gaji bulanan dia gitu. Cuman biasanya orang mah, ya udah yang penting dia taunya gue terima beres mah segini gitu ya. Dia nggak tahu kalau di situ tuh ada komponen-komponen lain yang sebenarnya harusnya dia tahu, karena harusnya perusahaan ngasih tahu, tapi dia nggak baca atau mungkin dia nggak peduli lah gitu. Terus ketika berita ini muncul di media, terus ya seperti biasa pasti media tadi yang seperti yang lu bilang, pasti clickbait gitu kan, kayak kok jadi ada pajak sih gitu. Padahal mah sebenarnya sebelumnya juga udah ada itu sih. Kalau dari sudut pandang orang awam kayaknya gitu sih. Untuk awam yang membaca ya, kayak Iya. lu. Nah, ini bagus, Di. Odi aja yang bawain, gua rasa. Ya udah, oke. Ada Ah, kayaknya enggak, Odi gue lebih undur bagus, diri. Di. awam dong. Gue Tapi awam. silakan. itu Yang bergerak, itu sudut yang bergerak. pandangnya bener banget sih menurut gua. Odi udah nangkep gitu. Jadi kebanyakan orang mungkin ngerasanya selama ini gua nggak kena pajak karena sebenarnya udah dipotong sama perusahaan, terus disetorin sama perusahaan, terus tiap tahun kita cuma dapat bukti potong 1721A1-nya dan kita nggak bayar apa-apa lagi gitu. Jadi rasanya, oh saya selama ini kayaknya nggak kena pajak, padahal itu bukti bahwa kalian tuh dikenakan pajak tuh si bukti potong itu gitu. Lanjut Ibu Maria Angela. Ya, baiklah. Saya di sini akan menjelaskan ya. Jadi memang Konsultannya. waktu kemarin pas viral itu tuh bingung sih ketika baca. Sebagai konsultan pajak tuh agak bingung. Gaji berapa? 5 juta dikenakan pajak 5%. Terus dalam hati gua, lah selama ini ya emang begitu gitu. Dalam hati Iya, saya. betul. Itu udah bener peraturannya. Selama ini begitu. Apakah
kenapa orang-orang pada heboh baru sekarang gitu. Ternyata nampaknya gue kurang jelas juga sih triggernya apa, rasanya kayaknya gara-gara media bikin judul kayak gitu kali ya. Bikin judul kayak gitu. Nah, sekarang balik lagi ke cara perhitungannya. Seperti yang tadi udah dijelasin sama Odi, kalau kita sebagai karyawan terutama ya, itu kita kan memang dipotong namanya PPh 21 oleh perusahaan. Nah, jadi karena kita ngomongin PPh 21 untuk orang pribadi itu di Indonesia kita mengenal namanya tarif pajak progresif. Jadi ada bracket-bracketnya untuk menentukan kalian tuh kena pajak berapa besar gitu. Layer kita berdasarkan undang-undang yang paling baru tuh berarti undang-undang HPP, Harmonisasi Peraturan Pajak, itu sebenarnya sudah diundangkan di 2021 lalu, di akhir 2021 sekitar Oktober akhir itu udah diundangkan. Nah, bracketnya itu sebenarnya memang ada perubahan sedikit. Jadi tetap di awal tuh ada 5, 15, 25, 30 sampai 30%. Nah, tapi ada tambahan satu bracket lagi which is 35%. Gitu. Jadi emang sebenarnya kalau dilihat-lihat wah pajaknya gede juga ya. 35% gitu untuk layer yang paling tinggi. Nah, terus nggak cuman penambahan bracket ada tambahan 35%, tapi ternyata untuk bracket yang pertama dan kedua, which is yang untuk 5% dan 15% juga ada perubahan. Nah, mungkin aku share screen sedikit kali ya. Oh, aku nggak boleh ini Oh, di boleh. disable. Sabar ya. Gimana cara unable-nya? Nah, jadi ini sebenarnya paparan yang diedarkan sama Kementerian Keuangan ya. Jadi ini gue nggak bikin sendiri, gue ambil dari pokoknya ini dibuat oleh Kementerian Keuangan untuk sosialisasi waktu si HPP. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak atau HPP mau diundangkan. Nah, kita bisa lihat nih di sini ada ya lapisan tarif 1, 2, 3, 4, 5 which is ini nih. Ini masih RUU ya tulisannya, sebenarnya udah jadi HPP. Udah jadi undang-undang. Nah, di sini ada layer baru yang tadi saya sebutkan bahwa untuk angka di atas 5 miliar tuh jadi ada tambahan which is kenanya 35%. Nah, yang baru juga adalah di lapisan tarif ke-1 dan kedua. Yang tadinya range itu 0 sampai 50 juta kenanya 5%, sekarang range-nya jadi bergeser 0 sampai 60 juta. Itu kenanya 5%. Ketika gua ngomongin 60 juta ini adalah penghasilan dalam 1 tahun ya. Nah, jadi ini kayaknya prediksinya gua ya. 60 juta itu dibagi 12 itu kan sebenarnya 5 juta, ya kan? Nah, jadilah kayaknya ini adalah sumber dari si Malapetaka. clickbait atau kesalahan tadi gitu. Jadi asumsinya kayak, oh kalau 60 bagi 12 kan 5 juta tuh. Jadi orang yang punya penghasilan 5 juta per bulan kena tarif pajak 5%. Ya. Mungkin sumbernya dari situ sih. Karena kalau ini kan kalau 50 bagi 12 itu kan sebenarnya masih di bawah 4,1 lah, 4,2. Iya, bukan 4,5 sih, 4, berapa tuh? Iya. 4,1, 4,2. Ya, 4,1, 4,2 benar. Jadi kesannya tuh tadinya kalau belum 5 juta tuh kayak, nah ini dia nih, ini juga udah menurut gue jadi kayak ngaco gitu kan. Sebenarnya kalau orang penghasilan 5 juta tadinya dia bakal kena di 2 layer ini nih. Ya enggak sih, maksudnya ini secara gamblang ya, kalau kita nggak ngomongin PTKP ya, mungkin jadinya kan kayak begini ya, kena 2 layer ini. Nah, gara-gara dia ada sebagian yang di bawah 5 juta, ada yang pas di 5 jutanya gitu. Jadi mungkin itu sumber sih kekacauan di berita itu ya, di media. Benar. Nah, jadi sebenarnya yang berubah itu cuman yaitu rentangnya dari 0 ke 50 sekarang bertambah sedikit 10 juta jadi 0 sampai 60 juta. Sedangkan untuk di layer keduanya tadinya 50 sampai 250 jadinya 60 sampai 250. Gitu. Jadi sebenarnya nih hanya di situ. Sebenarnya kalau buat orang yang gajinya 5 juta sebenarnya tarifnya turun dong ya? Bener. Ini tuh sebenarnya malah menguntungkan. Ini tuh menguntungkan, pajak yang dipotong akan lebih kecil ketika kita kenanya tuh di bracket 1 dan 2. Nah, jadi gue juga makanya pas baca berita tuh
bingung gitu. Kenapa orang-orang kok pada marah-marah ya? Padahal sebenarnya menguntungkan gitu buat kita. Gitu. Nah, terus selain perubahan itu, mungkin gue mau jelaskan dikit juga terkait PTKP yang tadi gue sebut ya, PTKP. PTKP itu apa? PTKP itu adalah nih, penghasilan tidak kena pajak. Jadi negara itu kasih kita semacam fasilitas gitu. Ketika kita ngitung pajak penghasilan kita, misal nih, tadi gaji kita 60 juta sebulan. 60 juta sebulan setahun. Berarti kan 5 Setahun. juta sebulan. Amin, 60 juta sebulan. Masa belum ada, Dik? Udah kali, Dik. Gak ikut-ikut dah gue. Nah, udah gitu, kan kalau kita mau ngitung pajak tuh sebenarnya ngitung pajaknya biasanya kita ngitung setahunnya gitu ya. Negara kasih kita PTKP. PTKP kita sekarang berapa sih? PTKP kita adalah 54 juta per tahun. Itu untuk orang yang masih single alias diri sendiri. Jadi kalau kamu masih single, terus penghasilan kamu adalah 5 juta sebulan atau 60 juta per tahun, ketika kita ngitung pajak yang dikenakan atas penghasilan, kita kurangin dulu tuh 60 juta dikurang 54 juta, which is kan cuma 6 juta ya, Yep. 6 juta. Nah, baru si 6 juta itulah yang kena 5%. Jadi, bukan dari angka 60 juta langsung dikali 5%. Which is kan bedanya jauh banget ya. Nah, jadi, siapa media itu bener-bener bikin bingung ya. Kayak orang-orang langsung mikir, oh berarti pajak gua adalah 60 juta kali 5%. Jadi sebenarnya mah orang cuma bayar 500 ribuan setahun lah ya untuk nyetor ke negara gitu ya. 300 Iya ribu benar, malahan. jadi instead of 3 juta, orang tuh harusnya cuman bayar 300 ribu, benar. Jadi apa ya, ya sesat lah gitu ya. Ditambah lagi mungkin netizen ini juga nggak baca-baca lagi, nggak mau tahu lagi Langsung. sumbernya dari mana, langsung saja menarik kesimpulan gitu. Jadilah agak chaos ya. Tapi balik lagi guys, sebenarnya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah malah meringankan pajak kelompok di lapisan tarif 1 dan 2. Gila, signifikan banget dari 15% ke 5% sebenarnya ya. Kalau buat orang di rentang itu gitu. Lumayan jauh lah. Nih, ada ilustrasinya. Mungkin akan berpengaruh ketika penghasilan per bulannya sudah ada di atas angka 5. Nah, kalau masih di angka 5, nih kita bisa lihat ya, 6 juta kan nih PPh ininya. Kenanya sama-sama 300 ribu PPh terutangnya. Tapi ketika gaji kita udah 9 juta per bulan, itu ada selisih nih. Kalau dulu kenanya 3,4, sekarang kita jadinya kenanya 2,7. Kalau gaji kita 10 juta, kenanya tadinya 4,9, sekarang 3,9. Tuh, jadi sebenarnya kita diuntungkan kalau gaji kamu udah sampai di sini ya, kita diuntungkan 1 juta loh. Lumayan buat beli bensin itu ke kantor. Oh iya dong, lumayan banget. Jadi guys, negara kita menurut gue berusaha untuk memberikan kebijakan-kebijakan perpajakan yang tetap ya prinsipnya keadilan gitu. Jadi masyarakat menengah ke bawah itu banyak diberikan fasilitas, sedangkan penambahan layer sampai 35% itu untuk orang-orang yang penghasilannya udah sangat-sangat bombastis, di atas 5 miliar, nah itu ketambahan pajak lagi gitu. Jadi coba di atas ketambahan pajaknya, coba dilihat ada di atas nih. Nah, ini. Ya, ini ketambahan pajaknya di sini kan. Kelihatan. Betul, 35%. Ini setahun ya. Benar, ini setahun. Dan mungkin gue juga mau menjelaskan sedikit, mungkin nggak terlalu berpengaruh ke semua orang ya. Cuman kenapa pemerintah nambahin layer juga ini terkait 5 miliar ini kena 35%. Jadi ada satu peraturan tambahan juga, yaitu terkait natura dan kenikmatan. Itu yang kemarin dibahas. Ya, natura dan kenikmatan ini berdasarkan Undang-Undang HPP itu mulai jadi objek PPh 21 atau PPh orang pribadi. Nah, apa itu? Jadi natura dan kenikmatan itu adalah kayak semacam tambahan penghasilan, bukan tambahan penghasilan sih, tapi kayak kenikmatan yang didapatkan oleh orang pribadi bukan dalam bentuk uang. Contoh, kayak misalnya kamu adalah ekspat atau mungkin direktur di suatu perusahaan, terus untuk tinggal di Indonesia, kamu disewain apartemen atau mungkin anak-anaknya dapat kayak tunjangan untuk sekolah misalnya. Nah, itu tuh masuk ke dalam natura dan kenikmatan.
itu harus diperhitungkan dalam sekarang harus diperhitungkan dalam PPh 21-nya dia. Dan itu gaji dia. bener, kayak semacam ya masuk dalam semacam gajinya dia gitu untuk perhitungan PPh 21, dan setahu gue itu angkanya emang gak main-main sih. Berdasarkan hasil survei gue emang itu bombastis juga angkanya. Jadi iyalah ketika lu dikasih apartemen yang full service gitu, kayak ya service apartment lah ya, yang tiap hari dibersihin gitu loh. Ada maid yang bersihin segala macam, itu harganya nggak main-main sih. Jadi itu masuk juga di range si 5 miliar ini. Jadi kenanya 35%. Bentar deh, sebelum ke natura kenikmatan. Undang-undang HPP ini berlaku sejak kapan? Sebenarnya. Jadi undang-undang HPP itu sendiri berlaku, diundangkan itu kalau nggak salah 29 Oktober 2021 atau 28, lupa gue. Tapi di dalamnya undang-undang HPP ini itu kan dibagi-bagi. Ada terkait KUP, ada terkait PPH, ada terkait PPN. Kalau kita ngomongin khusus PPH, untuk PPH ini dia mulai efektif per 1 Januari 2022. Jadi ini sebenarnya bukan peraturan yang totally new gitu. Kita udah jalanin ini 1 tahun sebenarnya. Tapi nggak ada yang aware kayaknya seperti itu. Betul, padahal sih menurut gua untuk sosialisasi udah cukup banyak, tapi mungkin ya sosialisasinya targetnya mungkin ke konsultan pajak juga kali ya. Tuh, makanya kalian pakai konsultan pajak aja kalau bingung. Menurut gua karena kita dapat informasinya lebih cepet. intinya Odi pakai konsultan pajak NG, maksudnya itu. Kayaknya Odi udah pakai deh konsultan pajak. Pokoknya selama dia license, menurut gua sih ya oke aja sih selama dia license. Tentang natura dan kenikmatan. Kemarin ada yang nanya gue soalnya gitu kan. Karena kan pengertian ini kan sangat luas ya. Natura dan kenikmatan. Apapun itu bisa kadang-kadang gue sih ngomongnya ya. Kadang-kadang bisa dikategorikan natura dan kenikmatan sama orang pajak gitu kan. Betul. Membedakannya gimana Nji? Ini company, ini reimbursement misalnya kayak gitu kan. Ini benar-benar natura kenikmatan lu nih yang harus masukin ke gaji lu sebenarnya misalnya kayak gitu. Kalau gue sih kemarin contoh gampangnya ya. Misalnya dapat pulsa dari kantor, itu jelas itu natura dan kenikmatan lu. Itu harus dimasukin ke dalam komponen gaji lu gitu kan. Betul. Tapi kalau misalnya lu pakai mobil kantor ya kan, yang dipakai bukan untuk kenikmatan lo tapi dengan atas nama kantor gitu kan, menurut gue itu bukan. Karena di mana gitu ya? Apaan? Iya, maksudnya batasnya tuh di mana gitu? Iya, batasannya itu sangat tipis nih soalnya nih kadang-kadang. Iya, benar. Bisa orang pajak atau menganggap itu natura kenikmatan, bisa secara company, ini terutama ini company ya gitu kan. Bisa menganggap itu bukan dong kan, kayak bla 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 gitu kan, alasannya kan banyak gitu loh. Pertanyaan lu Dik ya, ini sebenarnya sensitif ya, karena balik lagi belum ada pengaturan yang spesifik nih terkait hal itu. Kan kita udah si juklak terkait HPP itu udah keluar ya, ada si PP peraturan pemerintah tahun 55 nomor 55 tahun 2022 itu udah keluar. Nah, dalam situ tuh ada tuh bahas natura dan kenikmatan. Cuman kalau gue baca-baca itu belum ada pengaturan yang lebih jelas kan, maksud lo kan. Iya, jadi itu ya kalau sampai saat ini rasanya. Jadi lapor pajaknya berdasarkan kesadaran sendiri dulu aja gitu, Nji. Bagaimana? Kalau untuk tahun 2022 itu peraturan ngomong untuk natura dan kenikmatan itu harusnya dilaporkan sendiri oleh masing-masing wajib pajak karena belum dipotong oleh badan. Tapi mulai tahun 2023 badan punya kewajiban, badan punya kewajiban untuk motong. Jadi harusnya peraturan itu didetailin tahun ini lah ya? Iya, harusnya gitu sih. Kalau menurut gue sih enggak sih ya, enggak akan. Nggak tahu dah gue dah. Itu akan tetap terus menjadi abu-abu. Menurut gue ya. Jadi peraturan itu kenapa gue bahas di sini, karena kemarin karena itu udah mulai dipotong sama badan gitu kan. Itu mulai banyak yang nanya tuh. Udah mulai banyak company karena per Januari ini kan harus memikirkan kan. Sedangkan kalau company yang bukan memakai gross up ya, memakai net pajaknya, berarti gaji lo akan berkurang lagi gitu loh maksudnya. Dengan apa yang allowance yang udah dikasih selama ini si company bayarin gitu kan.
tadinya nggak kena pajak, terus ternyata harus dimasukin ke dalam komponen gaji lu. Udah habis masukin dalam komponen gaji, berarti kan secara otomatis akan ada pengurangan kan, seperti itu. Meskipun contohnya gini ya, pulsa tuh kan kebanyakan langsung lah ya ditransfer ke dalam HP lu gitu kan. Misalnya 500.000 ya 500.000. Habis itu 500.000 itu nanti akan dimasukkan di akhir bulan untuk dalam perhitungan gaji lu. Intinya gitu sih sebenarnya menurut gua. Makanya lu udah terima pulsa, tapi take home pay lu yang di akhir bulan itu pasti akan berkurang jadinya. Karena ada komponen tambahan itu. Jadi kalau misalnya gajinya 5 juta, dapat pulsa 500.000, dihitungnya 5.500.000 gitu. Betul. Kok Enji diem aja? Oh, sorry, gue tuh sambil baca materi. Terus kadang gue langsung penasaran. Setahu gue sampai sekarang memang nggak ada yang benar-benar jelas nih di peraturannya ya, yang memisahkan ini masuk natural loh. Even contohnya ada gak sih di peraturannya? Adanya pengecualian. Oh, adanya pengecualian tuh. Bukan contoh ini kena natura gitu loh. Maksudnya itu nggak ada. Coba kalau pengecualian ini apa? Kalau pengecualian nih ya, misalnya pasal 24 itu bilang dikecualikan meliputi 1. Makanan, bahan minuman dan atau minuman bagi seluruh pegawai. 2. Natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. 3. Disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Harus disediakan. Harus ya, ada kata-kata harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Terus bersumber atau dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara. Bla 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 bla. Terus natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Ya ini biasanya nanti ada pengaturannya lagi sih. Ya, udah itu. Terus ya masih ada beberapa pasal di bawahnya. Ya, tapi menurut gue satu poin tadi jelas tuh, Nji. Berarti kalau menurut gua disediakan oleh pemberi kerja dan berarti untuk kepentingan bisnis atau pemberi kerja gitu kan. Menurut gua ya, kalau dari kata-kata itu kayak mobil, misalnya kan lu bisa pakai mobil kantor, tapi bukan car ownership program ya. Gua bilang itu beda ya. Kalau COP ya, itu beda. Kalau COP beda dong. Kayak COP beda ya. Lu jangan nganggap, oh iya mobil gue COP berarti gue nggak usah masukin itu. Beda dong gitu kan. Ini mobil kantor yang atas nama kantor dicatat sebagai aset kantor, lu pakai misalnya untuk anterin lu pulang atau apa misalnya gitu. Menurut gua itu masih belum masuk kategori allowance-nya lu gitu loh maksudnya. Udah habis nganterin lu pulang kan dia bisa dipakai kan untuk kepentingan kantor juga misalnya kayak gitu. Oh tapi mohon maaf nih Dik, gua udah lagi buka ini ya. Ini resmi dari DJP nih. Dia jelas nih kasih contoh di sini. Objek pajak ya alias taxable. Natura, imbalan berupa barang. Contoh pemberian mobil eks dinas. Atau kenikmatan, imbalan berupa fasilitas atau pelayanan. Contoh fasilitas mobil dinas. Jadi taxable. Jadi masuk dalam PPh 21. Tapi agak rancu ya dengan kata-kata di undang-undang dan contohnya tadi ya, gitu kan. Betul. Gitu tapi loh, statementnya DJP sih melalui materi ini sih jadinya masuk. Oh, oke. Nah, satu lagi nih, membuktikannya yang kalian harus perhatikan benar-benar nanti. Misalnya kan kenikmatan nih, bukan khusus untuk nganterin kalian pulang pergi ke kantor, misalnya contohnya ya menurut gue ya. Tapi bisa dipakai sama orang kantor misalnya gitu kan untuk pergi kemana. Nah itu tuh harus ada cara membuktikannya itu sehingga lebih jelas gitu loh maksudnya. Kalau misalnya pun di state oh ini allowance ya direktur kalian atau di allowance kalian kayak gitu kan maksudnya. Pengertian kenikmatan itu dimiliki oleh pribadi sendiri ya. Kalau kenikmatan itu diberikan semua orang ya bukan. Ya harusnya kalau mau dibagi 50 orang yang make atau dibagi 20 orang yang make kan kayak gitu. Waktu lu ngantor dulu lu pernah dapet gitu terus dimasukin nggak atau reimburse saja dulu sistemnya? Kalau dulu kan di perusahaan gue sebelumnya sih ya ada beberapa kayak tadi yang lu bilang kayak misalnya pulsa, terus juga karena dulu ex company-nya itu adalah marketplace online, jadi kayak kita dikasih kayak budget gitu untuk belanja di marketplace kita sendiri gitu. Kalau nggak salah kayak gitu sih, waktu setiap bulan ada dikasih 50 kayak juta gitu kalau nggak salah ya sebulan ya. Nah, 50. Gue mau banget tuh jadi temennya Odi tuh. wah gila, gue beli tiket dulu itu mah. Cuman ya waktu itu sih nggak kalau nggak salah waktu itu yang dimasukin dalam perjanjian kerja tuh cuman yang pulsa doang. Jadi kayaknya kalau untuk yang Reimbursement itu enggak. saldo belanja tadi tuh di luar itu sih kayaknya. Perjanjian kerja tuh maksudnya
pulsa itu akan dimasukkan ke dalam perhitungan gaji lu, intinya kayak gitu maksud lu? Jadi as a benefit sih, tapi nggak dimasuki dalam perhitungan gaji. Oh, ya. Dulu masih as a benefit yang ngomongnya gitu kan. Kalau yang dimasuki di perhitungan gaji ya paling kayak transport gitu standar sih. Tunjangan lah ya. Iya, tunjangan. Iya. Jadi per 1 Januari ini sebagai wajib pajak badan harus memperhitungkan hal tersebut, Enji, gitu kan? Betul. Di Sudah dalam mulai kewajibannya ada di badan untuk memotong PPh 21 atas natura dan kenikmatan. Oke. Ya udah, kalau menurut gue ini clear. Nah, ini topik yang lain nih yang menarik buat Odi nih. Omset Ji. Omsetnya Odi kan udah melebihi nih apa yang ini nih. Woi. Oh, enggak ya. Nanti dia dikejar sama orang pajak tiba-tiba. Halo Kak, sudah bayar pajak belum? Moto deh. Terus tiba-tiba di Instagramnya ada message gitu, ada DM. Halo Kak, bagaimana Itu pembayarannya? gara-gara Diki pasti di. Ada, kalau ada tiap Pasti bulan mah gara-gara ada. Diki lah. Tiap bulan ada setoran. Oh iya, kan masih pakai itu kan. Omset sudah lebih dari 500 juta harus bagaimana? Ini kalau baca kata-kata awalnya ya, wajib pajak orang pribadi, pelaku usaha mikro dan kecil, yaitu incarannya itu intinya gitu kan. Menyetorkan pajak PPh final sebesar 0,5%. Bagaimana ini? Balik lagi nih di undang-undang yang baru ini, itu ada tambahan benefit lagi dari pemerintah tuh. Pemerintah ngasih benefit terus ya terkait perpajakan. Jadi kita kan mengenal namanya PP 23 tahun 2018. Di PP tersebut kan dibilang untuk usaha-usaha UMKM itu boleh pakai namanya pajak final 0,5%. Nah, cuman memang di PP tersebut mulai diatur ada periodenya gitu ya. Karena sebelumnya PP 46 tahun 2013 itu peraturannya sama, bedanya cuman dulu 1%, sekarang 0,5%. Terus bedanya lagi adalah dulu nggak ada batasan waktunya, sekarang ada batasan waktunya, which is untuk PT cuman bisa pakai 3 tahun, CV 4 tahun, orang pribadi 7 tahun. Di PP 23 itu tidak memberikan batasan apapun ya. Jadi maksudnya selama omset kalian di bawah 4,8 miliar dalam setahun, jadi ya setiap bulan harus nyetor 0,5% dari omset. Nggak peduli ternyata dalam setahun kalian misalnya omsetnya cuma 50 juta mungkin gitu. Which is kan berarti dibagi 12 paling sebulannya berapa gitu kan. Nah itu nggak ada batasan. Selama di bawah 4,8 M pokoknya setor aja tiap bulan ada kalau ada omset setor 0,5%-nya. Di undang-undang yang baru pemerintah memberikan sebuah fasilitas tambahan. Yang harus diingat adalah fasilitas tambahan ini bukan untuk semua wajib pajak ya. Karena fasilitas tambahan ini hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi. Jadi kalau kalian bentuknya, maksudnya bentuk usahanya adalah PT, CV, ataupun badan lainnya, ini nggak berlaku. Yang berlaku hanya kalau kalian buka usaha atas nama kalian pribadi. Fasilitasnya apa? Fasilitasnya adalah untuk omset 500 juta di awal, itu kalian tidak perlu bayar PPh finalnya. Alias di awal itu per bulan atau setahun nih? Akumulasi dalam 1 tahun. Pas baru mulai lah ya. Setiap tahun sih sebenarnya setiap tahun selama kalian masih boleh mempergunakan PP 23 itu, misal aku kasih contoh ya, tahun 2023 misalnya di bulan Januari ini omset kalian 200 juta misalnya ya. Dalam 1 bulan ini nih Januari karena masih 200 juta. Amin ya kan. Walaupun udah 200 juta tapi masih di bawah 500. Nah, berarti kalian nggak perlu nyetor tuh PPh finalnya. Ini baru. Ini masuk dalam undang-undang HPP tadi, which is udah berlaku dari 1 Januari 2022. Tapi kenapa gue ngebahas? Karena itu ke-up lagi. Ini kalau gue lihat di Instagramnya si DJP, itu dia baru nge-up lagi 8 November. Di bulan November 2022. Itu gue nggak ngerti tuh kenapa dia meng-up lagi. Apakah cuman memang regular content atau pengen membuat orang lebih aware lagi. Tapi itu masuk dalam pembicaraan gue dan Enji kalau nggak salah waktu itu ke-up. Terus gue langsung share ke si Enji gitu kan. Ji, ngomongin ini yuk. Kok gue merasa ini gak pernah diomongin ya sama orang-orang gitu loh maksud gue. Pasti kan semua orang ini kayak si Odi, gue udah duga nih pasti langsung tiap bulan bayar-bayar aja sebenarnya tanpa aware ada ininya gitu loh, layernya itu gitu loh maksudnya. Jadi lebih detailnya gimana Ji? Jadi ini udah berlaku dari 1 Januari 2022 guys sebenarnya atas orang pribadi ya. Jadi kalau kalian pakai PT ya nggak bisa, cuman bisa atas orang pribadi. 500 juta di awal itu kan berarti free
Nah, tadi ya, meneruskan kelanjutan contoh, misalnya tadi kan kalian udah dapat misalnya 200 juta di Januari. Ternyata nanti di Februari tiba-tiba jadi 400 juta gitu. Nah, jadi yang perlu disetorkan adalah selisihnya saja, which is 100 jutanya. Karena kan 200 juta udah, terus 400 juta gitu kan. Total 600 tuh. Nah, 500-nya free. 100-nya aja yang dibayar PPh finalnya. 0,5% dari 100 jutanya. 0,5% dari 100 jutanya. Gitu. Dan dengan begitu, berapapun omset kalian di bulan-bulan setelahnya, itu ya Langsung kena kena. 0,5%. Ingat, sekali lagi hanya untuk orang pribadi ya. Ingat sekali lagi Odi, orang pribadi ya. Terus NPWP jangan dipisah ya. Nanti kalau NPWP dipisah, lu bisa dikejar ya. Mendingan Sebenarnya digabungin dipikir dari sekarang. kalau terpisah sih nggak masalah juga. Cuman tetap kalau NPWP kalian terpisah, PPh finalnya juga omset kalian berdua sih ngitungnya gitu. Batasan 4,8-nya dari berdua jadinya. Karena satu kakak ya, gitu ya maksudnya. Satu keluarga maksud lu. Kayaknya prinsipnya di Indonesia gitu ya, kalau sudah menikah tetap dianggap kayak satu kesatuan gitu. Terutama di bagian OD-nya ya, gitu kan. Karena dianggap penghasilan istri kan yang dulu kita pernah ngomong ya, penghasilan istri dianggap mempengaruhi di suami, sehingga suami harus membayar lebih lah untuk apa yang sudah dihasilkan sama istri itu gitu kan, meskipun ada perhitungannya lagi ya di dalam PPh pribadi itu. Sebenarnya kalau NPWP-nya terpisah itu nanti kan ngitungnya digabung, tapi habis itu kewajibannya nanti diproporsionate lagi sih berdua. Jadi bukan jadi tanggung jawabnya Odi, jadi tanggung jawab berdua juga sesuai proporsi. Oh oke, tapi digabung gitu kan maksudnya, secara total semua penghasilan nih dihasilkan dua-duanya. Kenapa nggak digabung aja sih? Pusing lu kayak gitu-gitu. Karena nggak ngaruh sih sebenarnya kalau buat Odi ya. Karena kan Odi sekarang juga udah, apalagi istrinya bukan karyawan gitu. Kan sebenarnya kemudahannya akan didapatkan ketika istrinya seorang karyawan yang bekerja dari satu pemberi kerja aja. Itu kemudahannya. Tapi kalau nggak ngaruh sih. Tetap kalian mesti ngitung berdua. Iya, betul kok. Berarti sekarang belum ada PT kan? Belum. Gue masih menikmati yang tadi Enji bilang. Kan batasnya 7 tahun Enji ya. Betul. Tapi lu nggak aware itu ya dia yang 500 juta tadi ya? Aware kok ternyata? Oh ya, oke. Sip. Tadi gue udah nanya. Oh ya. Jadi kayak pemerintah kurang lebih ngasih kita fasilitas free PPh 2,5 juta ya, karena 500 juta kali 0,5% gitu. Jadi dikasih kemudahan lagi tuh 2,5 juta rupiah per tahun. Oke. Ada lagi Enji tambahan untuk yang PPh ini? Nah, plus tapi ya, ini gue baru baca-baca, terus gue belum menguji sendiri. Katanya DJP online ini belum mengakomodir pelaporan untuk free 500 jutanya ini sih, untuk SPT orang pribadi. Jadi yang disarankan adalah untuk menghubungi AR masing-masing. Cuman gue jujur belum mempraktekkan dan belum bener-bener ngerti kendala teknisnya ada di mana gitu ya. Cuman kalau baca-baca ya itu katanya sih secara sistem belum mumpuni. Jadi kalau memang ada kendala silahkan untuk menghubungi AR masing-masing. Oke. Terima kasih Lukasap Dodi, Odi, invalan kita hari ini. Invalan. Emang biasanya siapa sih? Biasanya itu si sibuk. Si Regar itu, si sibuk Theo. Kapan-kapan gue bareng sama dia lah. Terus kita ngomongin apa bertigaan? Ngomongin motor gimana? Oke, terima kasih guys. Kalau ada pertanyaan seperti biasa ada di deskripsi. Ada Instagramnya Enji, ada Instagramnya Odi juga. Dan jangan jangan ya. Jangan ya. Nanya ke Odi udah makan belum aja ya. Iya. Atau mau lihat usahanya Odi apa? Sebenarnya beberapa kalian pasti tahu deh. Udah pernah kita bahas soalnya usahanya Odi apa. Oke, bye. Thank you.